hari ini. Semoga pada sehat semua dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah, adapun pembelajaran hari ini atau mata pelajaran hari ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Bapak Pluto Perdiman. Nah, untuk anak-anakku silakan buka buku cetaknya, yaitu bab 2. Nah, di situ kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun materinya adalah kita akan membahas tentang kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita mau lihat nih, kedudukan Undang-Undang Dasar itu sebagai apa dan makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu seperti apa. Nah, kita akan membahas pertama, yaitu tentang kedudukan. Nah, adapun kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sebagai hukum tertulis. Artinya, hukum paling tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa Pak itu hukum tertulis? Nah, hukum tertulis adalah hukum dasar yang memuat aturan dasar atau aturan pokok dalam kehidupan pemerintahan negara, hubungan antar lembaga negara, antar negara, dan warga negara. Jadi semuanya diatur tuh dalam hukum tertulis. Nah, tapi di Indonesia selain hukum tertulis ada namanya hukum tidak tertulis atau disebut juga dengan konvensi. Nah, apa itu hukum tidak tertulis, Pak? Adalah aturan yang tidak tertulis tapi dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai suatu hukum. Nah, itu disebut hukum tertulis dan atau disebut konvensi. Nah, ya, artinya kita udah tahu nih, kedudukan Undang-Undang Dasar adalah hukum tertulis, adalah hukum yang tertinggi di Indonesia. Itu kedudukannya. Nah, setelah itu kita melihat sejarahnya atau bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa sebagai hukum tertulis di Indonesia. Nah, itu kita akan membahasnya dalam bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami 4 kali perubahan dalam perkembangan atau sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara tahun 1950 dan balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen atau perubahan yang terjadi 4 kali juga, amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan bahasnya satu persatu ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, adapun latar belakang dari Undang-Undang Dasar 1945 sudah dirancang dari semenjak BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana mereka melakukan 2 kali sidang. Nah, dari 2 kali sidang itu mereka merencanakan hukum dasar dari Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 ya. Selanjutnya adalah sistematik dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3 hal. Yang pertama pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, pembukaan ini
terletak di mana? Alinea pertama sampai alinea keempat. Batang tubuh ini apa? Adalah pasal-pasal. Nah, penjelasan ini adalah bagaimana pasal itu dijelaskan, dimaknakan. Nah, itu adalah penjelasan. Ya. Selanjutnya, konstitusi RIS itu berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, adapun konstitusi RIS ini sejarahnya terjadilah agresi militer oleh Belanda, yaitu kita kenal agresi militer pertama pada tahun 1947, agresi militer kedua pada tahun 1948. Terus di sana terjadi adanya perundingan atau kesepakatan antara Belanda dan Indonesia, yaitu adanya Lingkarjati pada tahun 1946. Yaitu selanjutnya adalah Renville itu pada tahun 1948, dan KBN atau Konferensi Meja Bundar yang terjadi di Den Haag, Belanda. Nah, adapun isi dari konstitusi RIS ini adalah mukadimah atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang 4 alinea ini terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Nah, kalian bisa lihat di buku itu ada ya anak-anakku di bab 2-nya. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Sementara 1950. Nah, ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, adapun sejarahnya adalah bagaimana pembentukan RIS dianggap bentukan Belanda sehingga menghilangkan dari semangat NKRI, sehingga waktu itu RIS itu membentuk negara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sehingga tidak ada semangat NKRI, tidak ada semangat kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diubahlah menjadi Undang-Undang Sementara 1950. Nah, selanjutnya adalah sistematika dari UUDS 1950. Itu terdapat mukadimah atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea dan isi dari UUDS 1950. Nah, selanjutnya adalah dekret presiden, di mana presiden melakukan dekret yang menganggap bahwa undang-undang sementara itu tidak mewakili dari Indonesia. Nah, adapun dekret presiden itu adalah sejarahnya konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Artinya, mereka tidak bisa membuat undang-undang sementara 1950 itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden. Sehingga terjadilah dekret presiden, di mana terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, dia menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan undang-undang sementara, menetapkan undang-undang 1945 berlaku kembali. Yang ketiga, pembentukan MPRS terdiri dari anggota DPRS, pembentukan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, dari perubahan transisi itu, kembalilah Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dihasilkan dari dekret presiden. Nah, sehingga implikasinya adalah kembalilah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan amandemen atau perubahan 4 kali. Nah, adapun perubahan ini, amandemen ini dilakukan tidak boleh merubah yang pertama, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertahankan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang 1945 memuat hal-hal normatif. Yang kelima, bersifat adendum atau penambahan. Nah, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 amandemen itu hanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah pembukaan, itu
Itu alinea 1 sampai alinea ke-4. Yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasal yang terdapat di undang-undang itu. Nah, sehingga ada dua hal itu. Nah, selanjutnya apa sih pokok dari Undang-Undang Dasar 1945 itu? Yang pertama, memuat pokoknya adalah pokok-pokok pemikiran dari leluhur bangsa Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan hasil saripati bumi Indonesia yang digali dari sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah suatu kemerdekaan yang terdapat di alinea Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, kedaulatan rakyat, tujuan negara, dan dasar negara Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Itu terdapat di alinea ke-4. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah makna alinea pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu termuat dari alinea pertama sampai alinea ke-4. Nah, apa sih maknanya? Alinea pertama adalah keteguhan dan tekad bangsa Indonesia serta kemerdekaan. Artinya bangsa Indonesia ingin merdeka. Bagaimana kemerdekaan dihasilkan dengan jerih payah selama 3,5 abad. Mereka berjuang untuk merdeka. Nah, itu poin pertama dari alinea pertama. Yang kedua, poin kedua adalah ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Nah, artinya bagaimana bangsa Indonesia itu melihat dari perubahan yang ada di negara Indonesia dan semangat-semangat. Nah, selanjutnya adalah alinea ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia merdeka karena memang ada bantuan dari Tuhan yang Maha Esa, atau dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, atau dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu alinea ketiga. Artinya dengan semangat yang merupakan spirit dari jiwa bangsa Indonesia, yaitu adalah semua bangsa Indonesia harus memiliki agama. Artinya agama itu adalah spirit bagi bangsa Indonesia. Nah, alinea keempat atau alinea yang terakhir adalah kedaulatan rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita melihat adalah pokok dari alinea keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi poin dari keseluruhan adalah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan, bangsa yang mengakui agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya persamaan hak HAM, hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini dibingkai dari apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Bagaimana bangsa Indonesia terpisah oleh lautan, tapi itu bukan terpisah, tapi bangsa Indonesia dipersatukan oleh lautan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu adalah bagaimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokrasi, atau bangsa yang menghargai pendapat orang lain, bangsa yang menyelesaikan segala hal dengan musyawarah dan menghasilkan suatu mufakat. Itulah bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia, karena negara menjamin terhadap keadilan bagi warga negara Indonesia. Nah, oke anak-anakku, untuk hari ini itu cukup materinya. Silakan kalian pelajari buku paket. Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Semoga kalian bisa semua. Silakan kalian isi Google Formnya. Nanti Bapak kasih, lihat di bawah ini. Semangat terus belajar daring. Walaupun apapun yang terjadi, kita semangat dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi ini segera selesai. Semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.